Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Al-Ikhlas Tapang, yang semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini untuk kesekian kalinya kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat sama-sama melaksanakan ibadah dalam rangka untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita kembali akan membahas kajian kitab Daqaiqul Akhbar. Yang kemarin kita telah masuk pada bab kedua, yaitu proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Masuk ke bab ketiga, al-babus salisu fi dzikril malaikati. Ini menjelaskan tentang malaikat. Seperti apa nih malaikat ini? Di sini di kitab ini dijelaskan, i'lam annallaha ta'ala khalaqal malaikatal kiramal arba. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang mulia yang empat. Itu pemimpin para malaikat ini ada empat. Yang pertama Israfilu alaihissalam, yaitu malaikat Israfil, wa Mikailu alaihissalam, yang kedua malaikat Mikail, wa Jibrailu alaihissalam, yang ketiga itu malaikat Jibril, yang keempat wa Izrailu alaihissalam, dan yang keempat adalah malaikat Izrail. Wa ju'ila fi aidihim umurul khalaiqi, dan dipasrahkan, dijadikan, ditugaskan oleh Allah itu dipasrahkan kepada mereka berempat ini tentang umurul khalaiqi, urusan segala makhluk, wa tadbiril alam, dan ditugaskan Allah untuk mengurus alam ini kullihi, seluruhnya. Wa ju'ila Jibrailu alaihissalam sahibul wahyi, dan dijadikan malaikat Jibril itu memegang kekuasaan tentang wahyu. Jadi yang menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul itu adalah malaikat Jibril. Wa risalati, dan juga risalah, ajaran agama. Wa Mikailu alaihissalam sahibul amtor, sedangkan malaikat Mikail itu dipasrahi untuk mengurus hujan, wal arzaki, dan mengurus rezeki. Wa Izrailu, sedangkan malaikat Izrail alaihissalam sahibu qabdil arwah, yaitu yang dipasrahi untuk mencabut nyawa-nyawa atau ruh-ruh. Wa Israfilu alaihissalam sahibul qarni, sedangkan malaikat Israfil itu dipasrahi Allah untuk memegang tanduk, yakni as-suruh, yaitu sangkakala. Itu pernah kita bahas sudah waktu kita membahas tafsir surah Yasin. Seperti apa sangkakalanya malaikat Israfil. Jadi empat inilah pemimpin para malaikat-malaikat ini. Perlu diketahui malaikat itu jumlahnya lebih banyak dari manusia. Karena di semua, di langit dan bumi ini penuh dengan malaikat, Pak, baik di bumi ataupun di langit. Qala Ibnu Abbas, berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, anna Israfil alaihissalam, sesungguhnya malaikat Israfil alaihissalam, sa'alallah ta'ala, itu pernah memohon kepada Allah, minta kepada Allah. Apa yang dipinta? Ayyutiyahu quwwata sab'i samawati, untuk meminta kekuatan 7 lapis langit. Fa'atahu, kemudian karena diminta, diberikan oleh Allah kepada malaikat Israfil. Wa quwwata sab'i aradina, kemudian ditambah lagi oleh Allah dengan kekuatan 7 lapis bumi. Wa quwwatar riyaha fa'atahu, ditambah lagi kekuatan angin, itu diserahkan ke malaikat Israfil. Wa quwwatas tsaqalain fa'atahu, dan kekuatan as-tsaqalain. Tsaqalain ini adalah jin dan manusia.
Jadi semua kekuatan jin dan manusia, kekuatan angin, kekuatan bumi yang 7 lapis, kekuatan langit yang 7 lapis ini semua berada di malaikat Israfil ini. Wa quwwatas siba, dan kekuatan binatang buas. Fa'atahu, ini diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Israfil. Wa min tahti qadamaihi ila ra'sihi syu'urun wa afwahun. Malaikat Israfil ini dari mulai telapak kaki sampai ke kepala itu ditumbuhi rambut, bulu. Wa afwahun, dan mulut. Jadi mulutnya banyak. Kalau kita satu. Seluruh tubuh ini ada bulu dan mulut. Wa alsinun, dan gigi. Muwattatun bil hujbi, yang ditutupi dengan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh mulut-mulut ini? Yusabbihullah ta'ala bikulli lisanin bi alfi lughatin. Membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap lidah malaikat Israfil ini. Dia membaca tasbih kepada Allah dengan 1000 bahasa. Wa yakhluqullahu ta'ala an nafsihi, kemudian Allah juga menciptakan dari diri malaikat Israfil ini alfa malakin, terhadap 1000 malaikat. Jadi dicipta dari malaikat Israfil. Yusabbihunallaha ila yaumil qiyamati, yang 1000 malaikat itu membaca tasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Wahum, 1000 malaikat yang dicipta dari malaikat Israfil ini disebutlah dengan istilah, dengan sebutan wahum al-muqarrabunah, disebut dengan malaikat al-muqarrabun. Jadi kalau ada ustadz kiai menyebut malaikat al-muqarrabun, itu berarti malaikat yang diciptakan dari malaikat Israfil yang 1000 jumlahnya itu. Wa hamlatul arsy wal kiramul katibun, dan malaikat yang mulia al-katibun, yang ahli mencatat. Kalau kita biasa menyebutnya malaikat raqib atid. Wa hum ala surati Israfil alaihissalam. Mereka semua ini bentuknya itu sama persis dengan malaikat Israfil. Yang 1000 ini, terus malaikat hamalatul arsy yang menyangga arsy, malaikat kiraman katibin, itu wujudnya, bentuknya itu sama dengan malaikat Israfil. Wa yanzuru Israfilu kulla yaumin wa lailatin 3 marratin ila jahannam. Malaikat Israfil ini diperintah oleh Allah dalam sehari semalam itu diperintah untuk mengontrol, melihat neraka jahanam. Itu 3 kali dalam sehari semalam, 3 kali. Ketika ada di neraka jahanam, apa yang dilakukan malaikat Israfil? Wa yatadarra'u, kemudian dia nunduk, fayabki wa yadhubu, kemudian menangis, wa yadhubu, dan lemah, lentur, yadhub, wa yasiru kawitril qausi, wa yabki bukaan syadidan. Kemudian karena sudah melembut, malaikat Israfil ini diumpamakan seperti tali busur. Tali busur itu ketika ditarik kan terikat, tapi ketika dilepas tali busur itu dia akan lembut dia. Nah, seperti itulah malaikat Israfil ketika melihat neraka jahanam. Fa yabki bukaan syadidan, kemudian malaikat Israfil menangis sekuat-kuatnya. Walaula anna Allah Ta'ala yamna'u dumu'a bukaihi. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menahan terhadap tetesan air mata dari malaikat Israfil, la'amtala'atil ardu bidumu'ihi, niscaya bumi ini akan penuh dengan tetesan air matanya malaikat Israfil. Wasorat katufani Nuhin alaihissalam, maka bumi akan persis sebagaimana banjir bandang yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Wa min awwamihi, dan dari besarnya malaikat Israfil, annahu sesungguhnya law subbat
seandainya dituang jami'u miyahil bihari wal anhari, seluruh air yang ada di lautan dan yang ada di sungai, ala ra'sihi, ke kepala malaikat Israfil, ma waqa'a minha qatratun minal ardi, maka tidak akan mungkin satu tetes pun lepas dari siraman itu. Artinya muat, tidak kepenuhan. Air laut, air sungai semua dituang, yang ada di bumi ini dituang ke kepala malaikat Israfil, semuanya akan tertampung di kepala itu. Biar setetes tak akan ada yang jatuh ke bumi. Saking besarnya kepalanya malaikat Israfil itu. Wa amma Mikailu alaihissalam fa khalaqahu Allah taala ba'da Israfil alaihissalam bi 500 amin. Kemudian malaikat Mikail diciptakan oleh Allah itu setelah 500 tahun penciptaan malaikat Israfil. Malaikat Israfil dicipta setelah 500 tahun baru malaikat Mikail. Wa min ra'sihi ila qadamaihi syu'urun min za'farani, dan dari kepala sampai ke telapak kaki malaikat Mikail itu ditumbuhi rambut-rambut. Rambut itu terbuat dari minyak za'faran. Wa ajnihatuhu min zabarjadin akhdarin. Sedangkan sayap-sayap malaikat Mikail itu terbuat dari permata zabarjad yang biru. Wa ala kulli sya'ratin, dan pada setiap rambut malaikat Mikail alfu alfi wajhin, itu ada 1.000.000 wajah. Wa fi kulli wajhin alfu alfi ainin, pada setiap wajah itu terdapat 1.000.000 mata. Wa yabki bi kulli ainir rahmati lil mudnibina, guna mata itu diciptakan Allah seperti itu untuk malaikat Mikail adalah dia akan menangis pada setiap mata itu karena kasihan terhadap orang-orang yang melakukan dosa ketika hidup di dunia. Jadi ada orang melakukan dosa di dunia nangis. Setiap mata-mata yang diciptakan Allah yang melekat di tubuh malaikat Mikail ini. Dari siapa? Minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ditakyin Pak ini oleh Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi ini, ditakyin kalimatnya dengan minal mu'minin. Arti tidak semua orang yang ditangisi itu, yang ditangisi hanya orang yang beriman. Kalau yang tidak beriman melakukan dosa berarti tidak nangis. Karena ditakyin di sini ada minal mu'minina. Wa fi kulli wajhin alfu alfi famin, pada setiap wajah malaikat Mikail itu terdapat 1.000.000 mulut. Wa fi kulli famin, dan pada setiap mulut alfu alfi lisanin, ada 1.000.000 lidah. Kullu lisanin, dan setiap lidah malaikat Mikail ini yantiku bi alfi lughatin, dia berbicara dengan 1.000.000 bahasa. Wa kullu lisanin yastaghfirullah ta'ala lil mu'minina wal mudnibina, dan setiap lisan lidah dari malaikat Mikail ini akan meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Lil mu'minina wal mudnibina, untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang beriman yang melakukan dosa. Jadi beruntung kita menjadi orang yang beriman, umatnya Rasulullah SAW. Tak sadar kita melakukan dosa, tapi para malaikat selalu tidak henti-hentinya memohon ampunkan kepada Allah untuk dosa-dosa kita itu, Pak. Selanjutnya, wa yaktiru min kulli ainin, dan akan jatuh netes dari setiap mata itu 70.000 qatratin. Fa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin malakan wahidan ala surati Mikailah. Setiap tetes itu Allah menciptakan malaikat, dijadikan malaikat yang bentuknya persis sama seperti malaikat Mikail alaihissalam. Yusabbihuna Allah ta'ala ila yaumil qiyamah, yang akan membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Wa asma'uhum, dan nama mereka itu karubiyunah, disebut dengan sebutan malaikat karubiyun namanya. Malaikat yang diciptakan Allah
dari diri malaikat Mikail itu disebut dengan malaikat karubiyun. Wahum a'wanun li Mikail alaihissalam, dan mereka itu adalah pembantu-pembantu malaikat Mikail, muwakkaluna alal matari wan nabatati wal arzaq was samari, yang mewakili malaikat Mikail untuk membagi hujan, membagi tumbuh-tumbuhan, membagi rezeki, membagi buah-buahan. Fama min syai'in fil bihar wal asmari alal asjari, tidak ada satupun dari makhluk yang ada di lautan dan buah-buahan yang ada di pohon, wan nabatati, dan tumbuh-tumbuhan, alal ardi, yang ada di atas bumi, illa wa alaihi malakun muwakkalun bih, kecuali di setiap pohon, di setiap tumbuhan, setiap sebatang pohon, setiap sebatang tumbuhan itu, kecuali di situ ada satu malaikat yang diciptakan Allah yang serupa dengan malaikat Mikail alaihis salam. Wa amma Jibril alaihis salam, sedangkan malaikat Jibril alaihis salam, fa khalaqallahu ta'ala ba'da Mikail alaihi salatu wassalam bi khamsati amin, yaitu setelah 500 tahun Allah menciptakan malaikat Jibril. Walahu alfun wa sittumi'ati janahin, malaikat Jibril ini mempunyai 1600 sayap. Wa min ra'sihi ila qadamaihi su'urun, dari kepala sampai ke kaki itu ada rambut, ditumbuhi rambut, min za'farani, yang dibuat dari minyak za'faran. Wa samsu baina ainaihi, sedangkan matahari dunia ini ada di antara dua mata malaikat Jibril, malaikat Jibril. Jadi di antara dua matanya matahari kita ini, Pak. Berarti saking besarnya. Wa ala kulli sya'ratin, dan pada setiap bulu yang tumbuh di badannya malaikat Jibril ini, mislul qamari wal kawakibi, itu besarnya sama seperti bulan dan bintang-bintang. Wa kullu yaumin yadkhulu fi bahrin nur, dan setiap hari masuk ke lautan cahaya, salah satu mi'atin wa sab'ina marratan, sebanyak 370 kali. Faida kharaja saqata min kulli janahin, ketika keluar malaikat Jibril ini maka akan jatuh dari setiap sayapnya itu alfi qatratin, itu 1.000.000 tetes. Fa yakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin, yang kemudian Allah menciptakan dari setiap tetes itu malakan wahidan, satu malaikat, ala surati Jibrailah, yang rupanya persis sama seperti malaikat Jibril alaihi salam. Yusabbihuna Allah Ta'ala, yang membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat nanti. Wahum, mereka malaikat yang diciptakan dari diri malaikat Jibril ini disebut dengan malaikat ruhaniyun, namanya malaikat ruhaniyun. Wa suratu malakul mauti, sedangkan bentuk malaikat maut, mislu surati Israfilu, itu seperti bentuknya malaikat Israfil. Tadi malaikat Israfil kita bahas, maka malaikat maut ini bentuknya itu persis sama, bil wujuhi wal ajnihati, baik wajahnya, sayapnya, wal azamati, besarnya, wal quwwatu bila ziyadatin wala nuqsanin, tidak ada lebih dan tidak ada kurangnya. Malaikat maut ini sama persis seperti malaikat Israfil. Malaikat maut adalah malaikat Israel, yaitu malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia, mencabut nyawa kita ini. Bapak, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah masuk waktu Isya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada yang benar itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan kami. Ihdinas siratal mustaqim. Allah yuwaffiquna wa yarda, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.